waktu itu setelah kami goes to kampus di UGM, nggak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang kok ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia berapa 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Pratikno memang dikenal ahli dalam bidang kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan negara. Jabatan selama 2 periode telah menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi. Meskipun ia telah mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum, namun usai menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Bahkan politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Nah, ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama, ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, 2 sisi jadinya. Kita lihatlah, ada begitu banyak kampus yang lebih dari satu, buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus, bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu. Dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo bahwa mereka ini ada lobby-lobby, memberikan uang dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Pratikno diduga telah melanggengkan kekuasaan sang majikan. Bahkan, Pratikno pun terseret dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain memuluskan Gibran menjadi capres yang belum cukup umur di MK, manuver Pratikno juga menyasar partai-partai. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh seorang ataupun beberapa orang, dan ini dari media Tempo. Artinya media Tempo adalah salah satu media terpercaya yang memiliki sumber-sumber data yang begitu valid. Dan tentunya ketika Pratikno punya peran utama terlibat ijazah palsu seorang Joko Widodo, adalah ini sesuatu hal yang kejam dan di luar dari ekspektasi kita sebagai masyarakat biasa. Dan tentunya apa yang mereka sampaikan di sini membuat kubu sebelah ataupun yang bersangkutan dalam ijazah palsu ketar-ketir di situ. Beberapa komentar-komentar masyarakat yang tertuju terhadap satu orang, yaitu seorang Joko Widodo,
Ini menunjukkan senangan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dimana tidak ada penyelesaian ya. Dalam gerakan-gerakan seperti ini masyarakat mau ya seorang Jokowi itu harus diadili. Kita membaca beberapa komentar ya disampaikan di sini. Saya percaya analisa Dr. Rismond Sinipar bahwa ijazah UGM Jokowi adalah palsu. Pratikno, Luhut, Sri Mulyani, buzzer, ternak adalah biang kegelapan. Tangkap, adili, penjarakan Pratikno, ganas dan jahat itu orang. Sampai hari ini pun Pratikno masih berperan sebagai calo politik Jokowi ke Prabowo. Kalau berita itu benar dari Tempo, tidak diragukan lagi. Rakyat percaya Tempo, masyarakat percaya terhadap media Tempo. Jadi apa yang disampaikan oleh jurnalis-jurnalis media Tempo itu menunjukkan suatu kejadian yang tidak mengenakan ya, yang tidak mengenakan bagi media Tempo. Artinya ketika ijazah palsu seorang Jokowi, ketika itu benar, maka seluruh masyarakat Indonesia telah dibohongi oleh seorang Jokowi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih menegakkan suatu keadilan. Kebenaran telah datang, maka kezoliman pasti lenyap. Tangkap Pratikno dan jobloskan ke penjara. Itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau Pratikno ya membantah misalnya, tapi jurnalis Tempo lebih dipercaya masyarakat. Pratikno dikejar terus suaranya dan tampilkan ke publik agar semua cepat terbongkar. Fokus ijazah Jokowi dan selamatkan pendidikan NKRI. Itu yang kita inginkan. Menurut saya sih Pratikno kayaknya ada andil. Padahal mukanya kelihatan baik loh. Tempo hebat. Tangkap dan adili. Terima kasih Kompas bisa membongkar dan menelusuri kebenaran ini. Ini sebenarnya media Tempo yang menjadi narasumber dan mereka yang punya data. Rakyat selalu mendukung kebenaran dan kezoliman akan ada masanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi teman-teman ya di negara kita itu disebabkan karena ambisi-ambisi kekuasaan yang besar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang bersifat ingin memperkaya diri sendiri, yang hanya ingin menaikkan jabatan diri sendiri dan golongan-golongan tertentu. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, tanpa memilah-milah, itu harus disetarakan. Jadi segala sesuatu yang terjadi harusnya Prabowo Gibran dapat menyelesaikan semuanya ini tanpa memikirkan dampaknya nanti seperti apa. Selesaikan aja dulu. Pasti masyarakat selalu berpihak kepada orang-orang yang benar dan mereka selalu mendukung orang-orang yang benar, karena bagi mereka kebenaran itu hal yang utama dan diprioritaskan. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Tempo dulu ya, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan memberikan komentar di bawah ini supaya kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.